Rumah itu memang sudah bertahun-tahun gak ditempati. Kabarnya ada sebuah makam di dalamnya. Anehnya, gak ada yang mengetahui itu makam siapa, ucap Pak Ujang. Kita diganggu oleh sosok wanita berbaju hitam serta anak kecil tanpa alis dan mata. Kisah Nawa yang akan bercerita tentang kisah misteri, horor, dan supranatural yang ada di sekitar kita. Akan Nawa kisahkan untuk kalian semua. Berikut kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Nawa. Cerita kali ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Untuk yang ingin langsung baca dari sumbernya, linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk follow akun si penulis. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update terbaru dari Kisah Nawa. Panti Asuhan, bekas rumah Cina. Sebelum saya mulai cerita, saya akan mengganti semua nama, seperti instansi panti asuhan, nama semua tokoh, lokasi kejadian, dan lain-lain. 2012, di penghujung bulan, Panti Asuhan Kasih Anak merupakan sebuah panti asuhan yang mengayomi anak-anak yang berbakat. Bahkan, beberapa dari mereka ada yang menghafal Al-Quran. Tidak heran, panti asuhan itu sering diiming-imingi banyak bantuan, seperti bantuan sosial, baik bersifat linier yang terjun langsung dari pemerintah ataupun donatur yang mengulurkan rezekinya langsung ke panti asuhan ini. Tercatat ada banyak anak-anak yang menempati panti asuhan ini. Namun, karena mendapatkan tempat baru, akhirnya hanya orang-orang tertentu saja yang terpilih untuk memasuki tempat baru ini. Terhitung ada 7 anak saja yang terpilih. Mereka adalah anak-anak yang berbakat, seperti anak indigo, anak-anak yang memiliki kecerdasan linguistik, kecerdasan fisik, bahkan kecerdasan dalam menghafal. Nah, ini akan jadi tempat kalian, ucap Pak Afif, sebagai pengurus panti itu. Ketujuh orang itu adalah Azam, Faisal, Sidi, Puspa, Mail, Aryo, dan Tantri. Mereka bertujuh sudah membawa barang bawaan mereka masing-masing. Rumah yang akan dihuni ini bertingkat 2, besar dan lumayan luas. Terdapat banyak ruang yang tertutup dan lengkap dengan tempat ibadah. Rumah ini kok kayak berhantu ya? Ucap Tantri. Gus, gak boleh ngomong koyo kui. Gak boleh ngomong kayak gitu. Gak pantes. Jawab Pak Afif. Pak, niki oma opo? Pak, ini rumah apa? Tanya Aryo. Tempat ini dulu milik orang keturunan Cina. Namun, mereka berpindah tempat. Dan kebetulan pemilik rumah itu adalah donatur panti asuhan kita. Jelas Pak Afif. Pak, oma niki udah sarang demit kan? Pak, rumah ini bukan sarang demit kan? Ucap Mail. Opo maneh toh? Ya jelas bukan lah. Jawab Pak Afif. Lalu Puspa memandangi sesuatu di jendela rumah itu. Delok opo toh? Lihat apa kamu? Tanya Pak Afif. Kui,
Ono sing ngadeg nang ngarepe cendela. Itu, ada yang berdiri di depan jendela. Jelas Puspa. Tentu saja Pak Afif dan yang lainnya terkejut mendengar hal itu. Belum lagi, Puspa ini adalah anak indigo yang hijabnya masih terbuka. Ono opo? Ada apa? Tanya Pak Afif sambil berbisik. Wong wedok ngangge klambi ireng, raine ketutupan remah. Perempuan menggunakan baju hitam, mukanya tertutup rambut. Jelas Puspa. Sidi dan Tantri langsung menghampiri Puspa. Wes, ojo diteloki, ra elok. Sudah, jangan dilihatin, gak bagus, ucap Tantri. Ono siji maneh, ada satu lagi, ucap Puspa. Azam langsung menghampiri Puspa. Merem matane, tutup matanya, ucap Azam. Tantri dan Sidi langsung menutup mata Puspa untuk menghindari kekacauan yang akan terjadi. Jika Puspa menjelaskan lebih detail mengenai sekumpulan sosok yang berada di rumah baru yang akan dijadikan sebagai panti asuhannya itu. Gimana? Tanya Azam. Puspa mengangguk paham, karena Azam adalah yang tertua di antara mereka bertujuh. Sebisa mungkin, Azam menjaga mereka semua. Ayo masuk, ucap Pak Afif. Mereka bertujuh masuk ke dalam rumah itu sambil menaruh seluruh barang-barangnya di kamar yang berbeda. Kamar untuk perempuan ada di atas, sedangkan kamar untuk laki-laki ada di bawah. Faisal merupakan anak panti yang paling kecil. Usianya berkisar 8 tahun. Karena itu, Faisal sangat disayangi oleh Pak Afif. Sebab kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Faisal, tidur sama Kak Azam ya, ucap Pak Afif. Iya Pak, jawabnya. Mail, Aryo, kalian juga jaga Faisal ya, ucap Pak Afif. Iya Pak, jawab mereka berdua. Lalu Pak Afif mengecek kamar yang ada di atas. Dia ingat betul pesan dari Pak Han, pemilik rumah ini dulu, untuk tidak membuka ruangan di tingkat 2 yang terpasang dupa dan terkunci gembok. Puspa, Bapak mau bicara denganmu, ucap Pak Afif sambil menghampiri Puspa. Iya Pak, jawab Puspa. Pak Afif menuju kantor, tempatnya yang berdekatan dengan kamarnya. Puspa mengikuti dari belakang sambil menggosokkan kedua tangannya, karena dia gak kuat akan suhu dingin. Bagaimana keadaanmu Puspa? Tanya Pak Afif. Apik Pak. Baik Pak, jelas Puspa. Nang dhuwur kuwi ana ruangan sing ora oleh dibuka. Ojo dibuka nggih. Di atas ada ruangan yang gak boleh dibuka. Jangan dibuka ya, jelas Pak Afif. Nopo emangnya Pak? Kenapa emangnya Pak? Tanya Puspa. Pokoknya ojo dibuka. Iki pesen saking Pak Han, pemilik omah iki mbiyen. Pokoknya jangan dibuka. Ini pesan dari Pak Han, pemilik rumah ini dulu, ucap Pak Afif. Leres Pak. Mengerti Pak, jawab Puspa. Puspa pun kembali ke kamarnya yang satu ruangan dengan Tantri dan Sidi. Ketika Puspa ingin menuju kamarnya, dia mencium bau dupa yang sangat menyengat. Bau nopo niki? Bau apa ini? Ucap Puspa. Dia pun mencari asal dari bau tersebut. Hidungnya yang tajam membuat respon tubuhnya bergerak untuk mencari sumber dari bau dupa itu. Puspa terkejut bukan kepalang. Dia mendapati sebuah ruangan yang bertuliskan bahasa Cina. Di bawahnya terdapat terjemahan dari bahasa Jawa yang tertulis, sing buka bakal tak tekoni. Yang membuka
akan saya datangi, ucap Puspa sambil membaca tulisan itu. Karena dia penasaran, telinganya dia tempelkan ke daun pintu itu. Awalnya yang terdengar adalah suara gemericik air. Namun, dia nggak yakin kalau ruangan itu adalah kamar mandi. Lambat laun, suaranya tercipta. Dari suara gemericik, kini menciptakan suara nafas yang berat. Jantung Puspa berdetak kencang. Tangannya gemetaran. Suara opo iki? Suara apa ini? Tanya Puspa. Suaranya makin menggema di telinga Puspa. Makin didekatkan telinga itu ke daun pintu. Suara itu makin jelas. Tiba-tiba ada sesuatu yang menepuk pundak Puspa. Si opo kowe? Lagi apa kamu? Tanya Sidi. Hah? Kowe? Bikin jantungku copot aja, ucap Puspa. Lagi apa di sini? Bisik Sidi. Ndak lagi ngapa-ngapain, ucap Puspa. Sidi memandangi daun pintu yang bertulisan tulisan Cina tersebut dengan terjemahan bahasa Jawa. Ruangan apa ini, Pus? Tanya Sidi. Nggak tahu, jawab Puspa. Sing buka bakal tak tekoni, yang buka akan saya datangi, eja Sidi ketika membaca tulisan itu. Maksudnya apa yo? Maksudnya apa ya? Tanya Sidi. Wis aku rawero. Sudah aku nggak tahu, jelas Puspa. Puspa pun beranjak pergi dan menuju ke kamar. Kini hanya Sidi yang masih memandangi pintu itu. Omah aneh, rumah aneh, ucapnya dengan kasar. Sidi pun melangkah menuju kamar. Namun, ada sesuatu yang membisiki telinganya. Tolong bukakan pintu ini. Hei, siapa itu? Tanya Sidi. Bulu kuduk Sidi mulai merinding. Ada bisikan aneh yang sekelebatan terdengar di telinga kirinya. Dia pun lari terbirit-birit menuju kamar. Di dalam kamar, Puspa dan Tantri yang sedang membereskan kasur terkejut melihat tingkah Sidi yang seperti dikejar-kejar setan. Ono opo toh, melayu-melayu kayak kesetanan. Ada apakah lari-lari kayak kesetanan? Ucap Tantri. Kui, ono sen bisiki telingaku. Jelas Sidi. Sopo? Siapa? Tanya Puspa. Rawero. Nggak tahu, jawab Sidi. Halah, ngapusi kue. Halah, bohong kamu, ucap Tantri. Sumpah ra ngapusi. Sumpah aku nggak bohong, jelas Sidi. Pus, pimen. Pus, bagaimana? Tanya Tantri. Puspa hanya cuek dan gak meladeni ucapan mereka berdua. Pus, jawab toh. Pus, jawab, ucap Sidi. Aku rawero, aku gak tahu, ucap Puspa. Tadi kamu kan yang pertama kali ke ruangan itu, tanya Sidi. Puspa terkejut mendengar hal itu. Dia pun membalikkan badan dan menuju ke arah Sidi. Aku nggak tahu apa-apa. Kita kan baru ke rumah ini, jelas Puspa. Tapi kamu juga yang melihat wanita berbaju hitam kan? Tanya Sidi. Puspa terdiam. Memang dia mendapati wanita berbaju hitam dengan rambut menutupi seluruh wajahnya. Pus, kok diam? Tanya Tantri. Wanita itu memang ada di tempat ini, jelas Puspa. Tantri dan Sidi saling menatap. Serius? Ngapusi ora? Serius kamu? Bohong gak? Tanya Sidi. Puspa mengangguk sebagai tanda membenarkan pernyataan dari Sidi.
Tapi aku belum tahu kejelasannya karena kita baru hari ini menempati rumah ini. Maka dari itu, aku akan menelitinya lebih jauh. Jelas Puspa. Neliti demit, kowe waras. Neliti setan, kamu sehat? Tanya Sidi. Ya, bagi kalian itu adalah hal gila. Bagiku itu adalah sebuah tantangan. Jelas Puspa sambil tersenyum. Dan kowe, gila kamu. Mana ada yang mau neliti setan? Kamu aja, aku gak mau ikut-ikut, ucap Sidi. Aku ikut, jawab Tantri. Hah? Kamu ikut Tantri? Ucap Sidi. Lagian, apa salahnya kita mengenal lebih dalam tempat tinggal kita? Bener gak Pus? Tanya Tantri. Cakep, jawab Puspa. Hadeh, terserah kalian semua. Aku gak ikut-ikutan. Aku takut, jelas Sidi. Sidi sendiri merupakan tipikal orang yang penakut. Hal ini dibuktikan karena di antara ketujuh orang tersebut, Sidi adalah satu-satunya yang sangat gak menyukai dunia gaib seperti ini. Untuk menjadikan rumah baru ini tetap nyaman, Pak Afif sendiri memberikan perintah untuk berberes rumah hingga rapi dan bersih. Sidi, Puspa, dan Tantri membersihkan bagian daerah tingkat 2, sedangkan Azam dan yang lainnya membersihkan di bagian tingkat bawah, serta kamar mandi dan lain-lain. Mereka bergegas membersihkan seluruh ruangan, kecuali ruangan yang terkunci dengan tulisan Cina dengan terjemahan bahasa Jawa tersebut. Karena gak ada satupun yang berani membuka pintu dari ruangan tersebut. Apalagi ruangan tersebut memiliki masa lalu yang belum diketahui. Pak Afif sendiri menyarankan untuk tidak membuka, bahkan memasuki pintu tersebut. Karena amanat dari Pak Han yang seharusnya ruangan tersebut diratakan. Namun, Pak Han belum sempat untuk mengunjungi tempat tersebut karena beberapa kendala. Setelah beberes selesai, tiba saatnya malam hari. Setiap sholat maghrib, mereka semua berjamaah di tingkat bawah yang kebetulan disediakan ruang peribadatan, yaitu musola yang cukup mengisi kapasitas mereka yang berjumlah 8 orang. Selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah dari tingkat 2, tepatnya daerah kamar Puspa dan yang lainnya terdengar suara benda terjatuh. Duk, duk. Suara itu mengagetkan seluruh anak panti yang berada di musola. Suaranya membuat bulu kuduk mereka merinding. Puspa dan yang lainnya saling berpegangan tangan. Jika nantinya terjadi apa-apa, mereka bisa saling melindungi satu sama lain. Pak Afif mengisyaratkan untuk tidak terkejut dengan suara aneh itu, karena Pak Afif sendiri juga merasakan ada yang gak beres dengan rumah ini. Akhirnya, mereka melanjutkan zikir untuk menenangkan hati mereka yang sedang kacau balau itu. Namun, beberapa saat setelah terdengar suara bunyi-bunyian benda jatuh, mereka dengan serentak juga mendengarkan suara langkah kaki yang menuruni tangga dari atas tingkat 2. Suara itu seperti memberikan tempo untuk menarik perhatian mereka semua. Duk, duk, duk. Alhasil, mereka saling memeluk satu sama lain karena ketakutan yang luar biasa. Pak Afif masih terus memejamkan mata untuk menetralisir keadaan. Sing tenang, sing kalem. Penunggu kene menyambut kedatangan jenengan kabeh. Yang tenang, yang kalem. Penunggu di sini menyambut kedatangan kalian semua, ucap Pak Afif.
Azam menarik-narik baju Pak Afif. Pak, jendelanya kebuka dewek. Pak, jendelanya kebuka sendiri. Pak Afif nggak menggubris perkataan Azam. Dia terus memejamkan mata sambil menggenggam kedua tangannya. Lagi, Azam menarik-narik baju Pak Afif seraya berucap, Pak, ada yang lari-larian di atas. Kita takut, Pak, ucap Azam. Pak Afif sama sekali nggak mengatakan apapun. Barulah yang terakhir kali ketika Puspa mendapati seorang anak kecil sedang menatap mereka semua dari atas sambil memelet-meletkan lidahnya. Bentuk anak kecil ini botak, namun mata dan alisnya nggak ada. Ono bocah cilik nang dhuwur, moto karo alise ora ono. Ada anak kecil di atas, mata sama alisnya nggak ada, ucap Puspa. Hal ini membuat Tantri dan Sidi berteriak kencang karena rasa takut yang menyelimutinya. Pus, ojo ngapusi. Pus, jangan bohong, teriak Sidi. Aku orang ngapusi, aku nggak bohong, ucap Puspa. Wes Pus, ojo dolanan. Sudah Pus, jangan mainan, teriak Tantri yang tiba-tiba menjadi sangat takut. Puspa pun beranjak bangkit. Dia melangkah menuju tangga dan bermaksud untuk menuju ke tingkat 2. Pak Afif sendiri masih terus memejamkan mata seperti ingin mengusir para demit itu. Pus, mau kemana? Teriak Azam. Dia memanggilku, ucap Puspa. Mbak Puspa jangan ke sana, teriak Faisal. Aryo dan Mail beranjak bangkit dan mencoba untuk menarik tubuh Puspa. Kowe waras, hah? Oma iki wis dadi sarang demit. Kamu sehat, hah? Rumah ini sudah menjadi sarang demit, teriak Aryo. Pus, jangan ke atas ya, pinta Mail. Puspa hanya terdiam. Dia pun menuruti kemauan Aryo dan Mail. Namun, begitu mereka bertiga membalikkan tubuh untuk kembali duduk, tiba-tiba bola kasti yang entah dari mana datangnya menggelinding perlahan di tangga. Duk, duk, duk. Bola itu berhenti di kaki mereka bertiga. Sesaat, mereka bertiga pun menatap ke atas tangga secara bersamaan. Terlihat sosok bocah tanpa mata dan alis tersenyum pada mereka sambil memainkan lidahnya ke kiri dan ke kanan. Tentu saja ini membuat Aryo, Mail dan Puspa berteriak dan berlari kembali menuju musola. Azam dan yang lainnya yang mendengarkan teriakan itu langsung bertanya-tanya. Ono opo? Ada apa? Tanya Azam. Ono tuyul, ada tuyul, teriak Aryo yang langsung menutupi dirinya di belakang Azam. Begitu juga dengan Mail yang mengikuti tingkah Aryo. Puspa segera menutup matanya dengan kerudung putih miliknya. Tantri dan Sidi memeluk tubuh Puspa agar dia merasa tenang. Pak Afif beranjak bangkit dari tempatnya dan menuju ke tingkat 2. Pak, mau kemana? Tanya Faisal. Puspa, ikut saya, ucap Pak Afif. Baik Pak, jawab Puspa. Pak Afif dan Puspa menuju ke tingkat 2. Langkahnya tampak tegar untuk menghadapi problem terbesar ketika mendapati gangguan di tempat tinggal barunya. Puspa, pikiranmu jangan kosong, tetap di belakang saya, ucap Pak Afif. Baik Pak, ucap Puspa. Mereka berdua menuju ke ruangan yang tertutup rapat dan terkunci itu. Tempat di mana ada tulisan Cina dan memiliki terjemahan bahasa Jawa di depan pintunya. Puspa,
Di tempat ini ada sebuah makam Cina yang nggak boleh satu orang pun masuk ke dalamnya. Ruangan inilah yang membuat teror kepada kita semua, ucap Pak Afif. Terus gimana Pak? Tanya Puspa. Kita harus hancurkan makam itu, jelas Pak Afif. Puspa mengangguk paham. Pak Afif memegangi gembok yang mengunci ruangan itu. Gembok ini udah tua, kita butuh palu untuk menghancurkannya, jelas Pak Afif. Malam ini juga Pak? Tanya Puspa. Iya, malam ini, ucap Pak Afif. Puspa pun turun ke ruangan Pak Afif. Dia mendapati teman-temannya dengan raut wajah yang ketakutan. Pus, bagaimana? Tanya Azam. Malam ini kita selesaikan masalahnya. Tetap saling menjaga, ucap Puspa. Azam mengangguk paham. Puspa lalu mengambil palu di ruangan Pak Afif. Lalu dia melanjutkan ke tingkat 2 dan menyerahkan palu itu kepada Pak Afif. Bagaimana keadaan anak-anak? Tanya Pak Afif. Mas Azam menjaga mereka semua, Pak, ucap Puspa. Pak Afif mulai mencoba membuka paksa ruangan itu dengan memukul-mukuli dengan palu beberapa kali. Lalu, tiba-tiba, lampu seluruh rumah menjadi padam. Pak, tanya Puspa. Iya, mereka datang, jawab Pak Afif. Di posisi lantai bawah, Tantri dan Sidi berteriak histeris. Begitu juga dengan Faisal, Mail dan Aryo. Mas Azam, Faisal takut, ucap Faisal. Tenang dek, ada Mas Azam yang bakal jaga kalian semua. Jangan kemana-mana ya, Mas mau ambil lilin di kamar Pak Afif, ucap Azam. Aryo, Mail, kowe kabeh jagani adik-adikmu ya, paham pora? Aryo, Mail, kamu semua jaga adik-adikmu, paham tidak? Tanya Azam. Nggih mas, ucap Aryo dan Mail. Azam menuju kamar Pak Afif. Dia mencari lilin dan korek api untuk sebagai penerangan sementara. Neng dio, Pak Afif naruh lilinnya, batin Azam. Azam terus mencari lilin itu di seluruh ruangan Pak Afif. Namun, Azam menemukannya di dalam tas milik Pak Afif. Alhamdulillah wis ketemu, ucap Azam. Dia pun mencoba menyalakan lilin itu. Namun, sedari tadi, lilin itu tertiup angin. Kok nggak nyala-nyala lilinnya? Batin Azam. Ketika dia mencoba untuk menyalakan lagi, tiba-tiba ada suara yang seolah-olah meniup lilin itu agar tetap mati. Seketika, bulu kuduk Azam mulai merinding. Dia tahu ada yang gak beres di kamar Pak Afif. Ketika terakhir kalinya dia menyalakan lagi, nampak dengan jelas wajah dari sosok anak kecil itu dengan tanpa mata dan alis. Sosok anak kecil itu tersenyum kepada Azam sambil berucap, "Gak nyala ya." Azam yang mendapati sosok itu langsung teriak dan kabur sambil membawa lilin serta korek api. Mereka yang mendengar teriakan Mas Azam langsung saling memeluk satu sama lain. Faisal menangis karena dia merasa sangat ketakutan. "Ada apa mas?" tanya Aryo. "Itu, sosok itu," jawab Azam terbata-bata. "Tuyul mas?" tanya Mail. Azam pun mengangguk. Dia pun menyuruh kepada yang lainnya untuk membaca doa sebisanya. Faisal yang merasa ketakutan, dia pun berlari menuju pintu keluar. "Faisal, mau kemana kamu?" teriak Aryo. Mail dan Azam segera mengejar Faisal. Namun, hal yang gak diinginkan pun benar-benar terjadi. Tubuh Faisal pun terjatuh dan ditarik menuju kamar mandi. "Faisal!" teriak Azam. Mail langsung melompat dan menggapai kedua tangan Faisal. Faisal berteriak minta tolong.
Mas Azam, teriaknya. Mail terus memegangi tangan Faisal yang masih ditarik oleh sesuatu yang gak kasat mata itu. Dia pun menahan genggaman tangan Faisal agar gak terlepas. Azam langsung berlari menuju tempat Faisal dan Mail yang masih terus bertahan. Dia berhasil mendapati tubuh Faisal. Jangan dilepas, teriak Azam. Dia juga menarik tubuh Faisal agar gak tertarik oleh sosok yang gak kasat mata itu. Karena saking kuatnya energi sosok itu, keduanya terpental dan Faisal berhasil ditarik menuju kamar mandi. Faisal, teriak Azam. Faisal terbawa dan tertarik oleh sosok itu menuju kamar mandi. Yang terdengar di telinga Azam adalah hanya teriakan dan tangisan anak kecil yang terus berusaha memberontak. Azam dan Mail menuju kamar mandi itu untuk menyelamatkan Faisal. Namun, ketika dia mendapati di setiap jendela rumah, beberapa sosok sedang memandangi mereka berdua. Mas, wanita itu, ucap Mail. Mereka benar-benar datang, ucap Azam. Jeritan demi jeritan menyelimuti rumah itu. Tantri dan Sidi terkejut karena melihat sosok wanita berbaju hitam menempelkan mukanya tepat di hadapan jendela. Sidi pun berteriak kencang. Pak, itu suara Sidi, ucap Puspa. Bapak tahu, kita fokus dulu menghancurkan kuburan ini, ucap Pak Afif. Pak, tapi aku harus nyelamatin mereka. Mereka dalam bahaya, ucap Puspa. Pak Afif memandangi Puspa. Jangan gegabah, lihat di belakangmu, ucap Pak Afif. Lalu, Puspa menoleh ke belakang. Dia sangat terkejut karena beberapa bayangan hitam berdiri tegak dengan wajah yang tertutup rambut. Sosok itu, ucap Puspa. Udah, pegangan aku aja, ucap Pak Afif yang masih berusaha membuka ruangan itu. Palu yang digunakan untuk memukul gembok lama-kelamaan membuahkan hasil. Kamar itu terbuka dan mengeluarkan aura seram yang membuat keduanya bergetar. Pak, kakiku gemeteran, ucap Puspa. Aku juga sama, Pus, jawab Pak Afif. Lalu, mereka berdua masuk ke dalam ruangan yang gelap itu. Mereka lupa membawa lampu penerangan. Namun, Pak Afif ingat, dia membawa korek kayu di dalam sakunya. Ada korek kayu di sakuku, ucap Pak Afif. Lalu Puspa mengambil korek itu di dalam saku Pak Afif. Dia menyalakan korek, seketika tampak ruangan itu kosong. Gak ada satupun atau apapun yang mengisi ruangan yang terkunci itu. Kosong, Pak, ucap Puspa. Pak Afif berhenti. Dia menengok ke arah belakang. Puspa pun mengikutinya. Tampak dari arah belakang, yaitu pintu masuk ruangan itu, terdapat beberapa bayangan hitam. Sedikit demi sedikit menutup pintu dengan pelan. Pak, pintunya, ucap Puspa. Udah, biarkan aja, jawab Pak Afif. Bruk! Pintu itu ditutup dengan keras oleh beberapa sosok yang mengenakan baju hitam dengan wajah yang tertutup rambut. Pak Afif dan Puspa lalu melanjutkan jalannya. Dia masuk ke dalam kamar itu yang ternyata kamar itu juga luas, seperti berbentuk terowongan. Kita udah berada di dimensi lain. Kuburan itu udah terlihat, jelas Pak Afif, sambil menunjukkan kuburan itu yang ternyata hanya berbentuk tiang dengan lebar setengah hasta dan panjang 1 hasta. Pak Afif terus maju ke arah kuburan itu. Pak, aku khawatir dengan yang berada di bawah, ucap Puspa. Jangan khawatir, mereka semua aman, ucap Pak Afif. Puspa mengangguk. Dia masih memandangi kuburan itu yang bertuliskan Lin Yu, sepertinya nama orang. Sekarang gimana, Pak? Ucap Puspa. Hancurkan makamnya, jelas Pak Afif. Pak Afif segera memukuli kuburan itu hingga retak dengan palu. Namun, sedari tadi,
nggak ada efek sama sekali. Pak, kok nggak terjadi apa-apa ya? Tanya Puspa. Mereka berdua nggak menyadari bahwa di tingkat bawah sedang terjadi sesuatu yang nggak mengenakkan. Faisal masih terjebak di dalam kamar mandi. Tantri dan Sidi serta Aryo masih dicekal oleh wanita yang mengenakan baju hitam dengan wajahnya yang tertutup rambut. "Il, kamu jaga di sini ya. Aku mau menyelamatkan Sidi sama yang lainnya," ucap Azam. "Mas, jangan ninggalin aku di sini," pinta Mail. "Jangan gerutu, Il," saut Azam. Mail mengangguk paham. Azam pun langsung berlari menuju arah Sidi dan Tantri. Dia sangat repot sekali karena harus bolak-balik menyelamatkan keduanya. "Mas Azam," teriak Sidi. "Mas, tolongin kita," ucap Tantri. "Mas, mereka semua di belakang, Mas," ucap Aryo. Azam pun membalikan badannya. Dia terkejut ketika 5 wanita berbaju hitam mendekatinya. Azam terjatuh karena kaget. "Astagfirullah, la ilaha illallah," ucap Azam berkali-kali. Seketika seluruh sosok itu menghilang, seperti kabut yang tertiup angin. Aryo langsung menuju ke tempat Azam dan membangunkan tubuhnya. "Mas, gak apa-apa?" tanya Aryo. Azam memandangi wajah Tantri dan Sidi yang masih ketakutan dan gemetaran sedari tadi. "Kita harus keluar dari sini," teriak Azam. "Keluar? Gimana dengan Puspa dan Pak Afif?" teriak Aryo. "Mereka semua aman. Puspa janji kepadaku akan hal itu. Yang penting kita selamatkan Faisal dulu, terus keluar." "Aku setuju," ucap Tantri yang beranjak bangkit. "Tapi Tan," ucap Sidi. "Iya, kita selamatkan Faisal dulu, lalu kita keluar dari tempat ini. Itu jalan yang efektif," jelas Tantri. Azam mengangguk. Mereka semua bergerak menuju kamar mandi yang sudah dijaga oleh Mail. Namun, ketika mereka sudah berada di hadapan kamar mandi, mereka disuguhi oleh suasana yang gak mengenakkan. Mail berdiri tegak di hadapan kamar mandi. Mereka juga gak mendengar teriakan Faisal. "Il," tanya Azam. Mail tetap terdiam, gak menjawab. "Itu bukan Mail," gerutu Azam. "Jangan ganggu tempatku," ucap Mail dengan suara yang berat. "Il, kamu kenapa?" ucap Aryo sambil menggoyang-goyangkan badannya. Mail langsung menarik tangan Aryo dan memelintir tangannya. Seketika Sidi dan Tantri pun berteriak. Azam langsung menolong Aryo. Dia mendorong tubuh Mail dan dengan seketika keduanya terdorong masuk ke dalam kamar mandi. Dan pintu itu pun terbuka lebar. "Mail, Aryo!" teriak Sidi dan Tantri. Azam pun beranjak bangkit. Dia melihat sosok anak kecil sedang memainkan Faisal. "Faisal!" ucap Azam. Telinga Faisal dimainkan oleh sosok anak kecil tanpa mata dan alis itu. "Jangan sentuh Faisal!" teriak Azam. Sosok anak kecil itu pun tersenyum lebar. Tantri dan Sidi terjatuh karena melihat kengerian sosok anak kecil itu yang tersenyum lebar. Azam mendekati Faisal tanpa takut. Namun, begitu dia mendekati Faisal, Mail beranjak bangkit. "Jangan sentuh rumah ini," ucap Mail yang sedang kerasukan. Tanpa mikir lama, Azam pun memukul tubuh Mail dengan menggunakan pecinya. Tentu saja, Mail langsung terpental dan terjatuh di dekat Faisal. Sosok anak kecil itu pun langsung menghilang. "Tantri, Sidi, buka pintu depan," teriak Azam. Baik Mas." Keduanya langsung membuka pintu depan yang kebetulan aman, tanpa ada satu sosok pun yang menjegal mereka. Azam segera mengangkat tubuh Faisal. Aryo yang masih kesakitan karena tangan kanannya yang terpelintir berusaha untuk bangkit. "Yuk, kamu gak apa-apa?" tanya Azam.
Iya mas, nggak apa-apa, jawab Aryo. Seret tubuh Mail dari sini, ucap Azam. Baik mas. Mereka berdua pun segera kabur dari tempat itu. Sekarang hanya menyisakan Pak Afif dan Puspa yang masih belum menyelesaikan tugasnya. Pak, cepat, hancurkan, pinta Puspa. Pak Afif berusaha keras untuk menghancurkan kuburan itu. Namun, beberapa kali palu dipukulkan, tetap aja belum hancur juga. Suara demi suara mengelilingi ruangan itu. Pak Afif dengan sekuat tenaga memukul kuburan itu dan berhasil menghancurkannya. Tiba-tiba, lampu ruangan segera menyala dan mereka berhasil menghancurkan kuburan itu. Namun, anehnya, mereka berdua sedang berada di dalam kamar mandi, tanpa ada sedikit pun bekas reruntuhan dari kuburan yang telah dihancurkan. Ayo keluar. Pak Afif langsung menarik tubuh Puspa dan menuju ke tingkat bawah. Di lantai bawah, Pak Afif nggak mendapati Azam dan yang lainnya. Kemana mereka? Tanya Pak Afif. Mungkin mereka udah keluar Pak, ucap Puspa. Ayo keluar dari sini, ucap Pak Afif. Pak Afif dan Puspa langsung menuju ke arah pintu depan dan keluar dari rumah itu. Mereka mendapati Azam dan yang lainnya terkapar di jalanan. Pak, ucap Azam. Gimana yang lain Zam? Tanya Pak Afif. Tangan Aryo kepelintir, Faisal dan Mail pingsan, Tantri dan Sidi trauma, jawab Azam. Pak Afif memandangi rumah itu. Rumah ini gak aman, ucapnya. Mereka semua berdiam diri di jalanan hingga pagi hari. Untungnya ada warga yang ingin berbagi tempat sementara untuk mereka. Warga itu bernama Pak Ujang. Rumah itu memang sudah bertahun-tahun gak ditempati. Kabarnya ada sebuah makam di dalamnya. Anehnya, gak ada yang mengetahui itu makam siapa, ucap Pak Ujang. Kita diganggu oleh sosok wanita berbaju hitam serta anak kecil tanpa alis dan mata, ucap Pak Afif. Kalau mengenai itu, kita juga pernah. Bahkan, kabarnya sosok di sana sangat ramai. Karena itu, malam ini kalian semua menginap di rumahku aja. Besok pagi, segera tinggalkan rumah itu, jelas Pak Ujang. Baik Pak, terima kasih, jawab Pak Afif. Keesokan harinya, Pak Afif menghubungi Pak Han dan berniat untuk meninggalkan rumah itu. Pak Han akan datang bentar lagi, ucap Pak Afif kepada Pak Ujang. Beberapa menit berselang, Pak Han datang bersama dengan beberapa orang untuk membantu mengangkat seluruh barang-barang yang sudah terlanjur berada di dalam rumah itu. Maaf Pak, kami nggak bisa melanjutkan untuk menempati rumah ini, ucap Pak Afif. Iya Pak, saya juga paham. Gimana keadaan anak-anak? Tanya Pak Han. Alhamdulillah, mereka baik-baik aja. Namun, beberapa dari mereka sangat trauma Pak, ucap Pak Afif. Selesai mengangkat seluruh barang bawaan, Pak Han memberikan sesuatu kepada Pak Afif sebagai permintaan maafnya. Rumah ini rencananya akan kami perbaiki lagi sebelum ditempati ulang. Untuk waktunya kami gak bisa memberi kepastian, ucap Pak Han. Gak apa-apa Pak, saya hanya meminta kepada anak-anak untuk bersabar. Terima kasih atas semuanya Pak, jawab Pak Afif. Sama-sama Pak. Mereka pun memasuki mobil jemputan. Namun di dalam mobil, Faisal melihat sesuatu. Pak, anak kecil itu melambai-lambaikan tangan bersama dengan perempuan berbaju hitam, ucap Faisal ketika memandangi rumah itu dari jendela mobil. Udah Faisal, tutup jendelanya, ucap Pak Afif.
Sampai sekarang, rumah itu masih menjadi misteri. Beberapa kasus lainnya, ketika melewati rumah ini, ada aja yang mendapati sosok itu. Kadang sedang berdiri tegak, berjalan, terduduk di atas rumah, bahkan menempelkan wajahnya di jendela. Wallahu alam. Intinya, tetap jaga diri ketika beradaptasi dengan tempat tinggal yang memiliki masa lalu yang kurang menguntungkan. Itu tadi cerita yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Untuk kawan kisah Nawa yang ingin berbagi cerita, berbagi kisah, silahkan bisa kirimkan ke email kisahnawa@gmail.com. Nanti cerita dari kawan-kawan semua satu persatu akan saya bawakan di channel ini. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.